Halo Oke, yang tadi itu bercanda ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Charles Gomarga dari SMA Cinta Kasih Seci. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik, yaitu social atau physical distancing. Secara umum, social atau physical distancing adalah upaya pencegahan atau prevensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona dengan cara menghimbau masyarakat untuk menghindari keramaian ataupun kontak dengan orang lain. Dasarnya, kedua frasa ini memiliki makna yang sama. Namun, karena keambiguan yang ditimbulkan dari frasa social distancing yang dapat merujuk pada pembatasan hubungan dan kontak sosial, maka frasa social distancing diubah menjadi physical distancing. Dilansir dari kompas.com, sejak 20 Maret 2020, World Health Organization atau WHO secara resmi mengganti istilah social distancing menjadi physical distancing. Hal ini diusulkan oleh Daniel Aldrich, seorang profesor ilmu politik dan kebijakan umum Northeastern University. Lantas, mengapa kita harus melakukan physical distancing? Berdasarkan fakta dari berbagai media, virus ini menyebar melalui droplets atau liur dan fomites atau muntahan. Droplets dapat dikeluarkan melalui bersin, batuk, ataupun secara tidak sengaja ketika kita sedang berbicara. Jika droplet seorang penyakit COVID-19 mengenai seseorang, maka orang yang terkena droplets tersebut akan ikut terjangkit COVID-19. Berdasarkan riset, virus ini dapat bertahan di dalam tubuh manusia dalam kurun waktu 14 hari. Tingkat kesembuhannya tergantung dari sistem imunitas tubuh orang tersebut. Selain itu, virus ini juga dapat bertahan di benda mati dalam beberapa waktu, tergantung bahan dari benda tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan physical distancing. Sejak 16 Maret 2020, kebijakan stay at home diberlakukan di beberapa kota, seperti Jakarta, Depok, dan Bogor, hingga tanggal 30 April 2020. Meninjau kondisi yang belum kondusif, kebijakan stay at home diperpanjang hingga tanggal 6 April 2020. Setelah dilakukan evaluasi kembali, berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan di DKI Jakarta yang disusul oleh beberapa provinsi lainnya. Hingga kini, PSBB masih terus diberlakukan sampai kurun waktu yang belum dapat ditentukan. Menurut alodokter.com, ada beberapa contoh penerapan physical distancing yang umum dilakukan, seperti work from home, study from home, beribadah di rumah, dan melakukan seminar atau konferensi online. Pemberlakuan physical distancing dan PSBB bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan virus corona. Para ahli turut menyimpulkan bahwa physical distancing merupakan salah satu cara ampuh untuk menekan laju pertumbuhan virus ini. Seperti pada ilustrasi berikut. Jika kita tidak melakukan physical distancing, maka virus akan menyebar secara cepat dan masif. Namun, apabila kita melakukan physical distancing, maka penyebaran virus akan lebih terkendali. Meski begitu, tetap saja ada beberapa dampak yang dialami oleh berbagai kalangan masyarakat. Sebanyak 50.891 orang pegawai di Indonesia terkena PHK. Angka ini masih dapat terus naik jika kondisi masih belum kondusif. Hal ini dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga banyak perusahaan yang mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal keuangan. Tidak hanya di bidang ekonomi, dampak physical distancing juga dirasakan di bidang pendidikan. Berdasarkan riset yang saya buat, yang dipartisipasi oleh teman-teman kelas saya, kebanyakan mengatakan bahwa pembelajaran secara daring atau dalam jaringan dinilai tidak efisien. Hal ini dikarenakan banyak guru-guru dan siswa-siswi yang belum siap menghadapi pembelajaran secara daring, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi tidak efektif. Meskipun banyak dampak yang kita rasakan dari pemberlakuan physical distancing ini, kita tetap dapat mengambil sisi positifnya, seperti dapat belajar dan bekerja dengan lebih santai, lebih banyak menghabiskan waktu dengan keluarga, dan juga dapat mempelajari hal-hal baru guna memperdalam bakat dan minat. Meski sekarang kondisi belum memungkinkan kita untuk beraktivitas seperti biasanya, namun kita harus tetap bersabar. Pemerintah, tenaga medis, gugus tugas relawan, aparat keamanan, dan elemen lainnya perlu bantuan dan dukungan dari kita. Kita harus bersikap kooperatif dan membantu mereka semaksimal mungkin. Oleh karena itu, saya mengajak kalian semua untuk bersama-sama memerangi COVID-19 dengan cara di rumah aja.